Halo semuanya, selamat datang di video kali ini yang akan membahas topik menarik tentang hadis maudhu. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 poin penting tentang hadis maudhu. Yang pertama yaitu membahas pengertian hadis maudhu. Kemudian kita akan menjelajahi sejarah singkat tentang hadis maudhu dalam Islam. Nah, yang terakhir kita akan mengidentifikasi ciri-ciri hadis palsu yang perlu kita waspadai. Poin pertama yang akan kita bahas adalah pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu merujuk kepada hadis palsu dalam Islam yang tidak memiliki dasar sah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mari jelajahi lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan hadis maudhu. Hadis maudhu secara bahasa atau etimologi, maudhu berasal dari bahasa Arab yaitu wadi'u, yang artinya diletakkan, ditempatkan, dan dibuat. Nah, dalam hadis ini mengacu pada sesuatu yang dibuat-buat dan ditempatkan secara tidak sah dalam agama. Nah, sedangkan secara istilah atau terminologi, hadis maudhu merujuk pada hadis yang tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dinisbahkan kepadanya secara palsu. Nah, hadis ini biasanya dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan tertentu, seperti untuk mendukung pendapat pribadi, menjatuhkan orang lain, dan menipu orang lain. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa hadis maudhu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan atau disandarkan pada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, maupun takrir secara dibuat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ngada atau bohong. Poin kedua yang akan kita bahas kali ini adalah sejarah singkat hadis maudhu. Untuk mengetahui asal-usul perkembangan hadis maudhu dalam sejarah Islam merupakan langkah-langkah penting untuk memahami betapa pentingnya mengidentifikasi dan menjauhi hadis palsu. Sejarah hadis maudhu mencakup fenomena hadis palsu dalam Islam yang telah ada sejak masa awal. Hadis palsu muncul sebagai upaya untuk mempengaruhi pandangan atau praktik keagamaan umat Islam. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan munculnya hadis maudhu antara lain yaitu persaingan politik, kepentingan pribadi, penyebaran informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, para ulama dan cendekiawan agama selalu berupaya untuk mengidentifikasi hadis palsu dan menjaga keaslian ajaran Islam dengan cara memverifikasi keabsahan setiap hadis yang disebarkan. Sejarah hadis maudhu mencerminkan pentingnya kewaspadaan umat Islam dalam menerima dan menyebarkan informasi hadis, serta menjaga kebenaran ajaran agama dari pengaruh informasi palsu yang dapat merugikan umat Islam. Dengan pemahaman tentang sejarah hadis maudhu, umat Islam dapat lebih waspada dan kritis dalam menghadapi hadis palsu yang dapat menyesatkan. Nah, sebagai penutup, mari kita tinjau beberapa ciri-ciri hadis maudhu. Nah, hadis maudhu seringkali memiliki sumber yang tidak jelas, berbalik kepada ajaran Islam yang sahih, dan kadang-kadang mengandung informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi hadis palsu dan menjaga keaslian ajaran-ajaran Islam. Nah, jadi untuk teman-teman, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi hadis dan verifikasi keabsahannya sebelum menyebarkannya. Dapat kita lihat dari ciri-ciri hadis maudhu. Yang pertama yaitu dari segi kredibilitas perawi. Nah, hadis ini biasanya diriwayatkan oleh perawi yang tidak terkenal sebagai pembohong atau dianggap tidak dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Nah, yang kedua yaitu dari segi matan. Biasanya bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis yang sahih, yang mengandung kejanggalan. Nah, maksud dari mengandung kejanggalan adalah hadis maudhu seringkali memiliki isi yang tidak masuk akal atau berlebihan dalam pujian ataupun celaan. Yang ketiga yaitu dari segi sanad. Maksudnya keterputusan sanad. Sanad hadis maudhu biasanya tidak lengkap atau memiliki perawi yang tidak dikenal atau dianggap lemah. Selain keterputusan sanad, silsilah perawi yang bermasalah, sanad sering mengandung perawi yang tidak dikenal sebagai pembohong atau yang banyak meriwayatkan hadis palsu. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuannya itu yang pertama yaitu motif duniawi. Hadis maudhu seringkali dibuat dengan tujuan mendapat keuntungan duniawi seperti dukungan politik, keuntungan ekonomi, atau pengaruh sosial. Keuntungan yang kedua yaitu menyebarkan pemikiran atau keyakinan tertentu. Nah, hadis palsu mungkin dibuat untuk mendukung suatu aliran, bid'ah, atau keyakinan tertentu. Yang kelima yaitu kita dapat lihat dari segi kritik dari ulama.
Eh, Ulama hadis melalui metode ilmu jar wa ta'dil biasanya telah mengidentifikasi hadis tersebut sebagai palsu melalui kritik terhadap perawi dan matanya. Setelah mengidentifikasi ciri-ciri hadis maudhu, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk waspada dalam menerima hadis. Nah, kewaspadaan dan kritisme kita sangat penting untuk menjaga kebenaran ajaran agama dan menghindari penyebaran hadis palsu yang dapat merugikan umat Islam. Terima kasih telah menonton video ini dan memperhatikan informasi tentang hadis maudhu. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda dalam memahami pentingnya kewaspadaan terhadap hadis palsu. Nah, jaga kebenaran ajaran Islam dan teruslah belajar untuk meningkatkan pemahaman kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.